Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Suryana, kelas transfer. Pada kesempatan kali ini akan mempraktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu peralatan dan persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama kain kafan, kemudian yang kedua kapas, yang ketiga tali, kemudian gunting, kemudian parfum, dan plastik atau kresek. Ini plastik atau kresek ini ditujukan apabila ada perdarahan misalkan di kepala yang nanti kemungkinan masih ada mengeluarkan darah, maka kita siapkan kresek tersebut. Untuk selanjutnya, cara pemotongan kain kafan. Yang pertama, mengukur mayat. Nah, kemudian tinggi jenazahnya diukur, kemudian dilebihkan di bagian kepala kurang lebih 80 cm dan di bagian kaki dilebihkan kurang lebih 80 cm. Nah, supaya tidak ngepas di tinggi jenazahnya. Potonglah kain kafan menjadi 3 helai atau 3 lapis yang masing-masing lapisnya panjangnya sesuai dari ukuran yang telah kita ukur tadi. Yang selanjutnya buatlah 7 tali. Nah, 7 tali ini diperuntukkan nanti untuk mengikat jenazah setelah dibungkus dengan kain kafan. Yang selanjutnya kita siapkan baju jenazah. Nah, jangan lupa tengahnya dilubangi kurang lebih sebesar kepala jenazah bisa masuk terhadap kain tersebut. Yang selanjutnya juga kita menyiapkan celana mayat. Celana buat mayat tersebut yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk menutup kemaluan dari mayat tersebut. Yang selanjutnya kita siapkan apabila memang jenazahnya perempuan, kita siapkan kain kerudung yang berbentuk persegi 4. Tapi apabila jenazahnya laki-laki, kita menyiapkan tadi kain 3 lapis, kemudian baju dan celana dalam mayat. Itu persiapan dan alat yang harus kita siapkan sebelum kita mengkafani jenazah. Untuk selanjutnya langsung saja kita praktekkan bagaimana tata laksana atau pelaksanaan dari mengkafani jenazah tersebut. Tadi kita siapkan di awal 7 tali. Nah, 7 tali kita siapkan. Jadi sebelum kita meletakkan kain kafan, kita sudah meletakkan terlebih dahulu dari tali-tali tersebut. Ada 7 ya. Ini untuk bagian paling atas, kemudian ini nanti di leher, kemudian nanti ini di lengan atas, dan ini di bagian tengah. Ini biasanya lebih panjang talinya karena bagian tengah biasanya lebih panjang seperti itu. Kemudian ini di bagian paha, ini bagian lutut, dan ini bagian ujung paling bawah untuk mengikat kain kafan tersebut. Nah, setelah ini tali kita bentangkan siap, kemudian kita siapkan kain kafan yang pertama. Untuk kain kafan yang pertama yaitu posisinya agak miring ke kanan dari mayat tersebut. Kita praktekkan, Mas bisa minta tolong dibantu. Nah, kalau kita di lapangan aslinya tidak mungkin ya kita mengkafani sendiri, rata-rata ada timnya. Yang pertama, nah ini bagian kepala dari mayat yang akan kita kafani. Jadi sebelah kanan agak miring ya. Oke. Ini kain kafan yang pertama. Kemudian kain kafan yang kedua, ini agak menyamping di sebelah kiri jenazah. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian lapis terakhir, ini ya kain kafannya 3 lapis. Ini dibentangkan di tengah. Nah, seperti ini. Oke, ya. Jangan lupa yang rapi dan agak ditarik supaya tidak kusut seperti itu. Nah, kemudian
Ya. Baju jenazah. Nah, di sini jangan lupa di sini dilubangi yang ukurannya kurang lebih kepala dari mayat tersebut masuk. Jadi dilubangi di sini. Ya. Kemudian ini celana dalam. Di sini nanti untuk menutupi kemaluan dari mayat yang akan kita kafani. Nah, ini jenazahnya tentunya sudah suci, sudah dimandikan, diletakkan persis di tengah-tengah dari kafan yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian setelah itu kita pakaikan bajunya. Ini ada lubangnya jadi kepalanya tetap kelihatan. Kemudian ini di bagian celana dalamnya biasanya nanti ini digunting, kemudian dipasangkan, kemudian diikat seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengkafani jenazah untuk lapis yang pertama. Seperti ini. Dibuat serapih mungkin, kemudian ditarik sehingga rapih. Kemudian yang selanjutnya lapis kedua. Kemudian lapis ketiga. Ditarik supaya lebih rapi. Baik, ini setelah ditutup, dibungkus dengan kain kafan, langkah yang selanjutnya adalah kita mengikat tali 7 tali yang kita siapkan. Jadi tadi sebelum kita bungkus, jadi apabila jenazah mayit beneran kan ada lubang-lubang yang memang harus kita tutupi. Jadi jangan lupa sebelum ditutup ada lubang-lubang dari mayat tersebut kita tutup, di antaranya mata, kemudian 2 lubang hidung, kemudian telinga, mulut, kemaluan dan dubur dari mayat yang kita kafani. Setelah mayat terbungkus dengan rapi, kemudian langkah selanjutnya kita mengikat tali untuk kafan yang telah kita bungkuskan kepada mayat tersebut. Nah, ikatan yang pertama ini persis di atas kepala dari mayat yang kita kafani. Ikat dan simpul kita buat di sebelah kiri dari mayat yang kita kafani. Nah, ini tujuannya kenapa di sebelah kiri, supaya memudahkan ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, kemudian nanti bagian wajahnya dilepas talinya. Begitupun tali berikutnya, simpulnya di sebelah kiri dari mayat yang kita kafani, dan jangan dibuat simpul mati. Empat, 5, 6, 7. Baik, Bapak Ibu,
Demikian tata cara bagaimana kita mengkafani jenazah atau mayit yang telah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.